Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan 3 orang. Saya sendiri Andi Husni Andi Zainuddin dan juga rekan saya Widya Amanda Utami dan juga Muhammad Abdan Syakur Asdar. Nah, di sini kami akan menjelaskan tentang era Inggris modern dan juga bagaimana kemunculannya, bagaimana karakteristiknya, dan apa saja yang berubah dari awal Inggris modern dan juga akhir Inggris modern. Era Inggris modern dimulai bersamaan dengan kemunculan sang legendary, yaitu Shakespeare pada tahun 1564. Kosakata pada era Inggris kuno sangatlah berbeda dengan era Inggris pertengahan dan era Inggris modern. Perbedaannya sangat terlihat pada pelafalan atau pronunciation, tata bahasa atau grammar, dan ejaannya atau spelling. Penambahan kosakata tersebut disebabkan oleh dua faktor sejarah. Faktor yang pertama adalah revolusi industri dan kemunculan masyarakat teknologi. Hal ini membutuhkan kata-kata baru untuk hal-hal dan ide-ide yang tidak ada sebelumnya. Faktor kedua adalah perkembangan kerajaan Inggris atau British Empire. Pada masa ini, Inggris menguasai seperempat daerah di muka bumi sehingga mengadopsi bahasa asing ke bahasa Inggris. Seiring berjalannya waktu, ejaan dan pelafalan dalam dunia bahasa Inggris mengalami perubahan besar. Pelafalan pada era Inggris kuno dan era pertengahan Inggris lebih fonetik. Sementara untuk era Inggris modern cenderung tidak memiliki korelasi antara ejaan dan pelafalan. Secara sederhana, bahasa Inggris modern memiliki beberapa ciri. Di antaranya yang pertama yaitu sistem ejaan yang tidak logis. Sebagai contoh, bunyi SH memiliki banyak sekali pelafalan berbeda, seperti dalam shoe, shine, show, suspicion, Asia, dan lain sebagainya. Kemudian ciri atau karakter kedua, yaitu bahasa yang lebih sederhana. Sebagai contoh dalam gramatikal atau tata bahasa. Dalam era Inggris modern, tatanan bahasa lebih sederhana dibandingkan pada era Inggris kuno atau era Inggris pertengahan. Kemudian yang ketiga, pada era Inggris modern, tata bahasanya lebih maskulin. Maskulin di sini dapat diartikan sebagai tidak berbelit-belit. Jadi maskulin di sini tidak merujuk atau mengacu kepada gender, tetapi lebih kepada sifat tegas dan tidak berbelit-belit. Pada era Inggris kuno dan era Inggris pertengahan, tatanan bahasa lebih mengandalkan kiasan dan bersifat multitafsir. Sebagai contoh, dalam mengungkapkan cinta pada era Inggris modern, orang-orang akan cenderung langsung berkata, I love you. Sementara, untuk era sebelumnya, orang-orang akan cenderung menggunakan kiasan-kiasan seperti You complete me. Selanjutnya, perlu diingat, selama masa awal Inggris modern ini, urutan kata menjadi lebih pasti. Akhiran ES digunakan sebagai pengganti akhiran ETH sebagai tanda untuk orang ketiga tunggal. Akhiran S mulai digunakan sebagai pengganti akhiran EN untuk jamak akhiran kata benda. Partikel ing yang dieja sebagai and ind, running, runned, running dipilih sebagai cara standar. Kata kerja do lebih sering digunakan sebagai pembantu daripada tidak. Juga, pada masa akhir modern Inggris membawa sejumlah besar perubahan kata, mulai dari kata-kata yang terhubung dengan perang, radar dan brainwashing, hingga terminologi elektronik dan komputer, byte dan cyberspace, hingga literatur fiksi ilmiah seperti robotics dan nanobot, dan akhirnya ke internet, yaitu download dan blog. Selain itu, banyak akronim dan kontraksi untuk digunakan dalam email, jejaring sosial, dan SMS ponsel telah berkembang. Selain pada perubahan kata, pada masa ini juga terjadi peningkatan tren penggunaan kata-kata sebagai bagian berbeda dari ucapan, terutama verbifikasi kata benda
to email, to Google, yang pada kenyataannya adalah sesuatu yang telah dilakukan Shakespeare pada masanya. Bahasanya terus berubah dan berkembang, dan kosakatanya terus berkembang dengan jargon, slang, teknologi, mainan, makanan, dan gadget baru. Neologisme ditambahkan setiap saat. Yang terbaru yaitu selfie, parkour, unplugged, dan tidak akan berhenti dalam waktu yang dekat.